Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, di sini Kak Ayu akan menjelaskan materi IPA kelas 4 SD, yaitu cahaya dan penglihatan. Nah, mungkin kemarin Gaza sempat Kakak jelaskan ya mengenai ciri-ciri cahaya, kemudian jenis-jenis cahaya, sifat-sifatnya apa aja. Nah, sekarang Kakak akan jelaskan lagi ya mulai dari awal. Yang pertama, cahaya itu ada di sekitar kita, ya kan? Ada contohnya seperti cahaya matahari yang bisa kita lihat setiap hari, kemudian ada cahaya lampu. Nah, itu adalah cahaya yang ada di sekitar kita. Tapi pada dasarnya, cahaya itu terbagi menjadi dua, yaitu cahaya tampak dan cahaya tidak tampak. Cahaya tampak adalah cahaya yang dapat dilihat oleh mata nih. Contohnya adalah cahaya matahari. Kemudian ada cahaya lampu. Nah, itu adalah contoh cahaya yang tampak. Yang kedua adalah cahaya tidak tampak. Cahaya tidak tampak kebalikannya dari cahaya tampak, yaitu cahaya yang tidak bisa dilihat oleh mata kita sendiri. Nah, biasanya cahaya yang tidak tampak itu adalah sinar X. Nah, sinar X. Kemudian juga ada sinar UV, ultraviolet. Terus ada lagi sinar infrared. Nah, kita bahas yuk satu-satu. Yang pertama, sinar X. Nah, contohnya ada di gambar sebelah kiri bawah nih. Itu adalah gambar tulang rusuk ya, tulang rusuk manusia. Itu bisa dilihat dari sinar X ketika rongsen. Kemudian juga ada sinar UV nih. Sinar UV itu adalah sinar yang berwarna ungu. Kalau kalian ke toko-toko atau supermarket, kemudian di kasir itu selalu disediakan sinar UV. Tahu nggak fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengecek apakah uang itu asli atau palsu. Karena sinar UV bisa mendeteksi mata uang yang asli, seperti itu. Kemudian juga ada infrared, cahaya infrared ya, yang di gambar sebelah kanan bawah. Lanjut, kita review membahas sifat-sifat cahaya ya. Nah, yang pertama, sifat-sifat cahaya yaitu merambat lurus. Kemudian, contoh cahaya yang dapat merambat lurus nih. Kalau kalian lihat gambar yang sebelah kiri itu kan ada gambar senter. Nah, gambar senter itu ketika senter dihadapkan ke tembok misalnya, nah cahaya yang dihasilkan itu lurus. Selain itu, juga ada cahaya yang dari jendela. Ketika kalian membuka jendela di pagi hari, nah cahaya matahari dari luar itu akan merambat lurus masuk ke kamar, seperti itu. Jadi, cahaya sifatnya yang pertama yaitu dapat merambat lurus. Sifat yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Nah, berdasarkan dapat tidaknya meneruskan cahaya, benda itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang benda gelap atau benda yang tidak dapat tembus cahaya. Biasanya benda-benda ini itu membentuk suatu bayangan. Nah, coba sekarang kalian berdiri ya, misalnya kalian berdiri di jalan raya ya, di depan rumah deh, depan rumah, di jalan, ketika siang hari. Nah, maka di jalan itu akan membentuk yang namanya bayangan. Seperti itu. Contoh lagi, misalnya di tembok nih ya. Di tembok kalian bisa membuat yang namanya bayang-bayang dengan menggunakan tangan.
Nah, kalian bisa lihat contoh di gambar sebelah kanan. Itu adalah contoh gambar bayang-bayang. Itu terjadi karena tangan kita itu tidak tembus cahaya dan tembok juga tidak tembus cahaya sehingga terbentuklah yang namanya bayangan. Kayak gitu. Nah, kemudian cahaya itu bisa loh menembus benda bening. Contohnya adalah kaca. Kalian bisa mempraktekkan di rumah kalau ketika kalian punya senter ataupun senter HP ya, kemudian kalian ambil gelas kaca yang berisi air, kemudian senter ke arah gelas kaca yang berisi air tersebut, maka nanti cahaya itu bisa menembus gelas kaca dan air. Jangan lupa dicoba ya. Sifat cahaya selanjutnya, cahaya dapat dipantulkan. Nah, pemantulan di sini itu terbagi menjadi dua, yaitu pemantulan baur atau pemantulan yang kasar atau tidak rata, dan yang kedua adalah pemantulan teratur. Kalau pemantulan baur adalah jika cahaya mengenai permukaan kasar dan bergelombang. Nih, coba perhatikan ya, di sini ada gambar. Ada orang yang mengendarai mobil, kemudian lampu sorot mobil ini mengenai permukaan jalan yang bergelombang, sehingga yang harusnya cahaya itu bisa lurus, merambat lurus, tapi karena adanya permukaan yang tidak rata, maka cahaya yang ditimbulkan itu juga akan memantulnya tidak rata, seperti itu. Dan di sebelah kanan itu sudah ada polanya ya. Yang tanda panah ke bawah ini itu menunjukkan sinar datang. Kemudian yang tanda panah ke atas ini menunjukkan sinar pantul. Nah, kita masuk ke sifat yang ketiga ya. Cahaya dapat dipantulkan. Oh, sorry. Sifat yang kedua, masih sifat yang kedua, tapi yang pemantulan teratur. Nah, jika cahaya mengenai permukaan yang rata dan mengkilap, misalnya pada cermin, maka bayangan yang dihasilkan itu akan sama dengan cahayanya. Contohnya nih, kalian coba deh sekarang ngaca di depan cermin. Pasti bayangan yang ditimbulkan itu sama persis dengan kalian. Nah, itu yang disebut pemantulan teratur. Contoh yang kedua, coba kalian lihat gambar yang sebelah kanan itu adalah gambar air sungai yang di atasnya tuh ada pepohonan. Nah, seakan-akan bayangan yang ditimbulkan itu sama dengan yang ada di air tenang, seperti itu. Lanjut ya. Jenis-jenis cermin. Yang pertama, cermin dibedakan menjadi tiga. Cermin dibedakan menjadi tiga, yaitu ada cermin datar. Nah, cermin datar ini adalah cermin yang biasanya kita pakai ya di lemari. Pokoknya di kehidupan kita sehari-hari itu kita pakainya cermin datar. Nah, cermin datar itu sifat bayangannya adalah semu, tegak, dan sama besar. Jadi, sama-sama besar nih. Nah, coba kalian perhatikan itu ada gambar apa? Ada gambar kucing lagi ngaca.
Jadi ketika kita berkaca pada cermin datar, jarak benda itu sama dengan jarak bayangan. Jadi apa yang kita lihat itu sesuai dengan bayangan kita, seperti itu. Kemudian cermin cekung. Nah, cermin cekung ini sifatnya adalah bayangannya semu. Semu itu artinya tidak nyata ya, terus tegak dan lebih besar. Nah, contoh-contohnya ada di bawah ini gambarnya. Ada center. Center itu adalah cermin cekung. Kemudian ada spion, spion mobil, spion motor. Nah, lalu ada juga teropong. Nah, jadi itu adalah ciri-ciri cermin cekung ya. Nah, cermin cekung ini jika letak benda itu cukup jauh dari cermin, maka bayangannya itu yang timbul adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Tapi sebaliknya, jika letak benda jauh dari cermin, maka bayangannya nyata, terbalik, dan diperkecil. Nih, sifat-sifat cahaya selanjutnya yaitu sifat cermin cembung. Cermin cembung, sifat bayangannya adalah semu, tegak, lebih kecil dari bendanya. Kemudian, cahaya itu dapat dibiaskan loh. Cahaya itu bisa merambat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Contohnya ini. Kalian lihat di gambar sebelah kiri ada pensil yang diletakkan di dalam air. Nah, seakan-akan pensil itu terlihat seperti patah atau bengkok. Tapi itu hanya ilusi dari cahaya, karena itu tadi, cahaya dapat dibiaskan. Contohnya selain itu adalah kolam renang. Nah, kolam renang, kalau kita lihat dari atas, itu seakan-akan kolamnya sangat dalam ya, padahal dangkal. Seperti itu. Yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Ada cahaya putih, cahaya seperti matahari, cahaya senter, yang dilewatkan oleh benda-benda tertentu akan mengalami penguraian warna. Nah, ini terjadi yang namanya pelangi. Ketika masih ada cahaya matahari, kemudian ada hujan. Nah, setelah hujan dan cuaca sedang terik misalnya, maka di situ akan muncul yang namanya pelangi. Nah, di sini ada latihan soal, nanti silakan kalian kerjakan. Ada 4 soal ya, ini semuanya sudah kakak jelasin tadi di awal. Nah, kita sudah belajar tentang jenis-jenis cahaya, kemudian ciri-cirinya. Kita juga sudah belajar cermin cembung, cermin datar, dan cermin cekung. Nah, sekarang nih kita belajar tentang alat optik, yaitu alat yang berhubungan dengan cahaya. Alat optik. Nah, alat optik kita adalah mata. Nah, mata fungsinya untuk melihat dong pastinya. Nah, kita
punya bagian-bagian mata yang sangat unik loh. Dan semuanya itu berkoordinasi menjaga, melindungi kita dari polusi dan menjaga agar penglihatan kita itu berjalan dengan normal seperti itu. Nah, coba kalian lihat dulu deh gambarnya. Nah, kalian amati pelan-pelan gambarnya. Di situ ada bagian-bagian mata, silakan dilihat. Setelah ini kakak akan jelaskan. Nah, sudah dilihat gambarnya? Nah, di situ ada banyak sekali ya ke bagian-bagian mata. Sebelum kita belajar tentang bagian dalam mata, kita belajar tentang bagian luar mata. Ayo, coba sekarang pegang mata kalian masing-masing. Nah, yang pertama di sini ada alis. Nah, ada alis mata. Kita belajar tentang mata bagian luar dulu ya. Ada alis. Nah, alis. Alis itu adalah melindungi mata dari air dan keringat. Jadi ketika kalian keringetan nih di bagian dahi, nah nanti nggak langsung kena mata kalian, tapi kena apa? Kena alis dulu, sama kayak air misalnya. Air, ketika kalian kena air nih, air akan terkena alis dulu, nggak langsung masuk ke mata. Kayak gitu. Yang kedua, ada yang namanya kelopak mata. Ayo, kelopak mata itu yang mana? Kelopak mata itu yang ini loh. Nah, kelopak mata itu adalah penutup dari bola mata. Nah, dan kelopak mata ini fungsinya adalah membuat mata kita berkedip. Ketika mata kita berkedip, tandanya kita refleks terhadap debu atau zat asing yang mau masuk ke dalam tubuh. Misalnya nih, kalian sedang bersepeda, terus tiba-tiba ada debu nih. Nah, otomatis mata kalian atau kelopak mata kalian itu akan menutup secara refleks atau secara tiba-tiba. Seperti itu. Nah, selain membuat mata berkedip, kelopak mata juga berfungsi untuk membasahi mata. Jadi, mata kita itu harus lembab, ya. Tidak boleh kering. Karena kalau kering, maka mata kita nanti akan sakit, akan perih. Jadi, usahakan mata kalian itu harus selalu lembab, ya. Yang ketiga, kelopak mata juga berfungsi untuk menggiring kotoran keluar mata. Nah, ketika ada debu yang mau masuk ke dalam mata, kemudian debu itu akan terperangkap di luar mata ini. Nah, nantinya di sini akan menyebabkan kotoran. Kotoran akhirnya bisa kita ambil deh. Nah, jadi fungsinya kelopak mata itu banyak banget ya. Selain bisa menutup bola mata ketika kita berkedip, kemudian juga bisa membasahi mata, dan yang ketiga bisa menggiring kotoran mata itu keluar dari mata kayak gitu. Jadi fungsinya kelopak mata itu melindungi mata kita. Yang ketiga, bulu mata. Wah, bulu mata ya. Kalian pasti semuanya punya bulu mata. Ada yang punya bulu mata panjang, ada yang punya bulu mata yang pendek. Nah, bulu mata itu melindungi mata dari debu. Nih ya, seperti itu ya. Jadi, bulu mata itu melindungi mata pastinya dari debu. Jadi selain alis mata, kelopak mata juga ada bulu mata. Ingat-ingat ya, mata bagian luar ada 3. Apa aja? Ada alis,
ada kelopak mata, dan yang ketiga ada bulu mata. Ingat-ingat ya, ada 3. Paham? Sekarang kita lanjut ke mata bagian dalam. Nah, kita lihat ya, bagian-bagian mata, bagian-bagian dalam mata dan fungsinya. Kita lihat yang pertama. Nomor 1, ada yang namanya kornea mata. Kornea itu melindungi mata bagian dalam. Tuh, kita lihat mana yang kornea. Nah, kornea yang ini ya. Mata kita ya, mata kita kalau kalian lihat di kaca, di cermin, mata kita itu ada 2 bagian. Ada bagian yang berwarna putih, ada bagian yang berwarna hitam. Nah, coba kalian lihat lebih dekat lagi bagian mata kalian. Yang bagian warna hitam itu ada 1 titik kecil banget. Nah, berbentuk lingkaran, itu namanya pupil. Ya, tapi kita bahas satu-satu dulu dari bagian terluar ya. Bagian terluar di sini. Jadi, bagian terluar, yang bagian hitam ini yang paling luar, itu namanya kornea. Kornea, bagian terluar yang melindungi mata bagian dalam. Ya, jadi bagian terluar mata itu disebut kornea. Yang kedua, ada yang namanya iris. Iris adalah bagian mata yang mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Iris, kita lihat iris. Nih, iris yang ini ya. Nah, iris itu yang memberi warna pada mata. Kalian pernah tahu nggak? Orang Asia itu warna matanya rata-rata coklat ataupun hitam ya. Nah, berbeda sama orang Eropa nih. Ada yang warna matanya biru seperti itu. Nah, itu yang membedakan itu adalah irisnya. Jadi, iris mata seseorang itu berbeda-beda. Yang ketiga, kita lebih dalam lagi, yaitu pupil. Pupil atau celah, lubang yang terdapat pada iris, jadi pupil ini itu yang bagian yang paling kecil sendiri ya, bulat kecil banget. Nah, itu disebut pupil, di bagian yang hitam-hitam ini. Itu ada yang namanya pupil di tengah-tengahnya. Nah, pupil ini itu berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya. Wah, bisa kalian bayangkan ya, cahaya yang kalian lihat di sekitar kita ini, itu bisa masuk ke lubang yang paling kecil di mata, yang namanya pupil. Nah, pupil itu bisa melebar, bisa mengecil. Ketika pupil melebar, itu tandanya cahaya yang ada di sekitar kita itu sedikit. Atau misalnya, ketika kita dalam kondisi yang gelap, dalam kondisi lingkungan yang gelap, maka pupil kita refleks untuk melebar. Nah, itu. Tapi kebalikannya, ketika kita terlalu banyak atau terlalu menerima cahaya yang terlalu terang, maka pupil kita akan mengecil. Gitu ya. Nah, kalian pernah nggak sih dari suatu ruangan atau suatu lingkungan yang cahayanya banyak, terus tiba-tiba kalian masuk ke dalam ruangan yang cahayanya sedikit. Nah, maka nanti bayangan yang timbul di mata itu akan menjadi terlalu terang atau bunar. Nah, itu adalah contoh adaptasi dari
pupil melebar dan pupil mengecil. Atau kebalikannya, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat, ada yang namanya lensa mata. Nih, lensa mata. Lebih dalam lagi ya lensa mata ya. Lensa mata dapat berakomodasi. Nah, maksudnya, jika dia melihat benda yang jauh, lensa mata itu akan memipik. Jika melihat benda dekat, lensa mata akan menebal. Nih contohnya, ketika kalian melihat benda yang jauh banget, pasti kalian akan gini kan, tuh, akan memipih. Tapi kebalikannya, ketika kalian melihat benda yang dekat, maka kalian akan tuh melebar matanya. Kayak gitu. Itu adalah lensa mata. Yang kelima, ada yang namanya retina. Retina adalah tempat terbentuknya bayangan yang akan dikirim ke syaraf. Nah, jadi ingat-ingat ya, alat optik itu ada 5. Ada kornea, ada iris, ada pupil, ada lensa mata, dan ada retina. Ada 5 ya. Nah, kita lanjut ke proses melihat benda. Nah, ketika kalian melihat benda ya, pastinya itu prosesnya cepat banget ya. Jadi, ketika kalian melihat benda, yang pertama adalah harus ada suatu cahaya atau suatu benda itu sendiri. Kalau nggak ada cahaya, malah kalian akan susah untuk melihat. Jadi, benda yang kalian lihat itu berasal dari cahaya. Ketika ada cahaya, baru benda itu bisa kalian lihat. Contohnya, kakak melihat ada seseorang yang berdiri di jalan raya misalnya. Yang pertama, yang masuk, bayangannya diterima oleh kornea. Bagian paling luar mata diterima oleh kornea. Dari kornea kemudian masuk ke pupil. Dari pupil masuk ke lensa. Lebih dalam lagi ya. Dari lensa masuk ke bintik kuning. Kemudian dari bintik kuning masuk ke retina. Dari retina, cahaya diubah oleh impuls sensorik. Itu adalah syaraf. Jadi cahaya diubah oleh syaraf, kemudian masuk ke cerebrum atau otak kita. Nah, otak kita kemudian membaca nama bayangan atau benda yang kita lihat. Nah, sehingga kita bisa melihat benda tersebut. Seperti itu prosesnya. Coba kalian tulis, kalian baca lagi proses melihat benda itu dimulai dari apa. Jadi intinya kita bisa melihat benda karena ada cahaya. Ya, karena ada cahaya, kemudian masuk kornea, masuk lebih dalam lagi yaitu pupil, lalu ke lensa, kemudian bintik kuning, lalu retina, cahaya diubah oleh syaraf, kemudian masuk ke otak, sehingga kita bisa melihat benda itu. Nah, ini ya, kakak sudah merangkum biar lebih jelas, lebih singkat ya. Kita dapat melihat benda jika ada cahaya, itu yang pertama. Yang kedua, cahaya pantul dari benda masuk ke mata melalui pupil. Yang ketiga, cahaya dibiaskan oleh lensa mata menuju retina.
Bayangan jatuh tepat di retina dan bentuk bayangan terbalik. Nah, walaupun bentuk bayangannya diterima di dalam ini terbalik, tapi yang kita lihat itu nggak terbalik. Karena bayangannya masuk ke otak, ditransfer ke mata kita lagi. Seperti itu. Nah, di sini ada berbagai macam gangguan penglihatan ya. Yang pertama ada yang namanya rabun jauh atau miopi. Nah, orang-orang yang terkena gangguan penglihatan ini itu dibedakan menjadi dua. Ada yang tidak bisa melihat benda jauh, ada yang tidak bisa melihat benda dekat. Nah, biasanya orang-orang yang kena gangguan penglihatan ini terjadi pada orang lansia atau orang yang sudah tua. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa terjadi pada anak-anak remaja maupun anak-anak kecil kayak gitu. Yang pertama, ada yang namanya rabun jauh atau kita sebut miopi. Miopi ya. Miopi adalah kelainan yang tidak bisa melihat benda-benda jauh dengan jelas. Sehingga orang yang kena gangguan penglihatan ini harus menggunakan kacamata negatif atau kacamata cekung. Selanjutnya ada rabun dekat atau hipermetropi. Hipermetropi tidak bisa melihat benda-benda dekat dengan jelas ya. Malah yang dekat nggak kelihatan, nggak jelas. Nah, orang-orang yang kena penyakit ini harus menggunakan kacamata positif atau lensa cembung. Paham ya? Jangan sampai kebalik. Rabun jauh, miopi itu nggak bisa lihat jauh. Sehingga dia harus menggunakan kacamata lensa cekung. Kalau rabun dekat, itu tidak bisa melihat benda-benda dekat. Sehingga dia harus menggunakan kacamata lensa cembung. Nah, sekarang ada evaluasi ya. Coba kita kerjain sama-sama. Yang pertama, berikut ini yang termasuk benda gelap yang mana? Ayo. Ada matahari, ada nyala lilin, ada api unggun, ada planet. Yang mana ya? Oke, kita lihat jawabannya. Benar, planet. Karena planet termasuk benda gelap yang ada di galaksi Bima Sakti. Cahaya berupa A. Gelombang elektromagnetik, B. Gelombang bunyi, C. Gelombang longitudinal, D. Cepat rambat bunyi. Kira-kira yang mana ya jawabannya ya? Kita lihat. Nah, yang benar adalah gelombang elektromagnetik. Soal nomor 3. Bumi, manusia, batu merupakan benda yang titik-titik-titik. Bumi, manusia, batu merupakan benda yang titik-titik-titik. A. Tembus cahaya. B. Tidak tembus cahaya. C. Benda pemantulan cahaya. Dan D. Benda yang kuat terhadap cahaya. Ayo, apa jawabannya? Iya, benar. Jelas ya, jawabannya yang B. Tidak tembus cahaya. Next, yang termasuk sifat cahaya.
Yang mana jawabannya? Yang termasuk sifat cahaya adalah ya, yang C ya. Cahaya merambat dalam bentuk garis lurus. Penguraian cahaya putih atas komponen-komponen warna pelangi disebut apa ya? Tadi pelangi itu kan karena pembiasan cahaya. Nah, itu disebut apa? Nah, disperse cahaya. Next. Reflektor lampu sorot mobil, nah, menggunakan cermin cekung karena A. Cermin cekung dapat menghasilkan sinar pantul yang sejajar. B. Cermin cekung dapat menghasilkan sinar pantul yang baur. C. Cermin cekung dapat menghasilkan sinar pantul yang sejajar. Atau D. Cermin cekung dapat menghasilkan sinar pantul yang tidak berbayang. Apa ya jawabannya ya? Kita coba cek yang apa terus jawabannya? Ayo, C apa D? C jawabannya. Berikut ini macam-macam pemantulan cahaya, kecuali apa ya? Teratur benar, baur benar, osmosis sama difus apa ya? Nah, yang benar adalah osmosis kecuali ya. Kalau difus itu kan memang menembus. Nomor 10. Di bawah ini adalah sifat bayangan cermin datar. Kecuali A. Maya, B. Simetris, C. Jarak benda sama dengan jarak bayangan, D. Nyata. Tuh, apakah cermin itu sifatnya nyata? Nah, kecuali maya ya. Karena cermin datar itu sifatnya nyata. Kita bisa melihat benda sesuai dengan apa yang kita lihat. Nah, oke. Materi cahaya dan penglihatan sudah. Untuk next minggu depannya, pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber daya alam. Nah, kalian jangan lupa membaca buku ya, buku IPA kelas 4, membaca tentang sumber daya alam. Tapi sebelumnya, materi cahaya dan penglihatan di buku kan ada soal-soalnya. Nah, silakan dikerjakan 1-10 ABC-an dan juga yang isian dan uraiannya juga dikerjakan. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Terima kasih. Jangan lupa nonton video ini ya. Jangan lupa jaga kesehatan juga di rumah. Rajin cuci tangan, kemudian stay safe di rumah, jangan kemana-mana. Semoga kita semua sehat selalu. Jangan lupa belajar, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.